Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nizam. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Saya akan menjelaskan dari beberapa materi dari pelajaran sejarah perekonomian Islam. Saksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari pelajaran sejarah perekonomian Islam. Apa pentingnya mempelajari sejarah perekonomian Islam? Dengan mempelajari sejarah ekonomi Islam, akan mengetahui prinsip-prinsip Islam dalam kegiatan ekonomi, yaitu ekonomi Islam menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kebaikan dalam berbisnis. Ekonomi Islam menjunjung tinggi nilai keseimbangan dalam kepemilikan. Masyarakat Muslim membutuhkan sistem ekonomi yang memegang ajaran Islam agar terlepas dari keraguan-raguan dan penyimpangan dari ajaran Islam itu sendiri. Dengan demikian, dengan berekonomi, masyarakat dapat beribadah kepada Allah. Mempelajari sejarah dapat memungkinkan seorang mahasiswa ekonomi untuk mencapai pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan untuk memiliki pemahaman yang baik tentang kompleksitas dengan menghubungkan pemikiran sejarah ekonomi dengan situasi saat ini. Pada dasarnya, mempelajari sejarah kebudayaan Islam ini atau sejarah perekonomian Islam bertujuan untuk mengetahui berbagai masalah kehidupan umat manusia yang berkaitan dengan hukum Islam. Selain itu, agar kita juga mengetahui berbagai masalah kehidupan umat Islam yang disertai dengan maju mundurnya kebudayaan Islam itu sendiri. Sejarah ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran sebagai firman Allah diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Sunnah sebagai pengalaman dan penjelasan praktis yang mengandung sejumlah ajaran dan prinsip-prinsip ekonomi yang berlaku untuk berbagai kondisi. Mengapa penting bagi kita untuk semua mempelajari sejarah perekonomian Islam ini dalam kemanusiaan? Akan memungkinkan seorang dapat memprediksi tindakan manusia ke depannya, yang kemudian bisa digunakan untuk perencanaan bisnis, kebijakan sumber daya manusia, penentuan harga, membuat kebijakan pemasaran, hingga kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat. Baiklah, selanjutnya adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan Great Gap. Masa yang diloncet itu disebut sebagai blank canvases atau The Great Gap, yaitu abad kekosongan dari tulisan ekonomi yang relevan dengan kontribusi modern. Siapa nama penulis buku The Great Gap? Yaitu Abstract Joseph Schumpeter. Dalam bukunya History of Economic Analysis, memperkenalkan sebuah tesis Great Gap dengan mengatakan bahwa analisis ekonomi hanya mulai dari Yunani dan tidak berkembang lagi sampai munculnya ilmuwan skolastik Eropa di tengah St. Thomas Aquinas. Dikutip dari buku pengantar metode penelitian manajemen Great Gap dalam jurnal penelitian, merupakan keadaan ditemukannya inkonsistensi atau kesenjangan antara hasil penelitian dengan data yang ditemukan. Apa yang dimaksud dengan gap dalam teori? Teori gap adalah kesenjangan atau ketidakmampuan sebuah teori dalam menjelaskan sebuah fenomena. Oleh karena itu, teori tersebut lalu dipertanyakan. Gap analysis adalah alat atau proses mengidentifikasi kesenjangan dan perbedaan antara situasi organisasi saat ini dan apa yang seharusnya di organisasi, dan digunakan untuk merancang rencana implementasi organisasi dan untuk meningkatkan efektivitas organisasinya di berbagai bidang organisasi. Gap dalam pemasaran. Isi artikel.
Market gap adalah sebuah peluang bisnis yang cukup sulit untuk diidentifikasi dan dimanfaatkan dengan baik. Peluang inilah yang umumnya melatar belakangi lahirnya sebuah bisnis atau inovasi baru. Jelaskan 3 tokoh sejarah ekonomi Islam menurut saya. Yang pertama yaitu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun memiliki nama lengkap Wali Al-Din Abdul Ar-Rahman bin Muhammad. Ibnu Khaldun dilahirkan di Tunisia pada 1 Ramadan 732 Hijriah, bertepatan dengan 27 Mei 1332 Masehi. Ibnu Khaldun dibesarkan dalam lingkungan keluarga ulama dan terpandang. Ia memiliki latar belakang keilmuan yang kuat. Penggambarannya dalam mendapatkan ilmu sejauh ini berbagai wilayah pada masa itu ia jelajahi seperti ke Andalusia. Tokoh ekonomi Islam klasik yang satu ini memiliki kepakaran dalam berbagai ilmu seperti fikih, sejarah, dan sosiologi. Dalam bidang pemikiran ekonomi, ia tidak menulis secara khusus tetapi sebagai seorang sosiolog. Selanjutnya, Abu Yusuf. Tokoh ekonomi Islam klasik yang satu ini merupakan seorang ulama yang bernama lengkap Ya'qub bin Ibrahim bin Habib Al-Ansari. Lahir di Kufa pada tahun 113 Hijriah 731 Masehi. Karier intelektualnya sangat mengesankan karena berguru dari banyak ulama terkemukakan dari kalangan tabi'in, pakar hadis seperti Hisham bin Urwah. Abu Yusuf dalam kajian fikih berkembang sekaligus meneruskan perjuangan mazhab Hanafi. Walaupun Abu Yusuf adalah murid sekaligus pengikut mazhab Hanafi, tetapi tidak tampak dalam buah pikirannya. Ia cenderung independen, bahkan dalam beberapa hal berseberangan. Keperluan dalam pengelolaan Baitul Mal saat itu, tetapi ada juga regulasi perang, perlakuan pemerintah kepada orang murtad non-muslim, sampai hal-hal kecil lainnya seperti air dan rumput juga ia bahas. Yang selanjutnya adalah Ibnu Taimiyah. Tokoh ekonomi Islam klasik yang satu ini bernama Taqi ad-Din Abu Al-Abbas Ahmad bin Abdul Al-Halim. Keluarganya terpaksa meninggalkan tempat asalnya pada tahun 1269 Masehi sebelum pendekatan bangsa Mongol dan mengambilnya berlindung di Damaskus. Pendidikan Ibnu Taimiyah pada dasarnya dari teologi Hambali. Namun ia juga mempelajari fikih lainnya dan bidang lain seperti filsafat dan tasawuf. Pengetahuannya tentang sejarah Yunani dan Islam sangat luas, dan buku agama orang lain terbukti dari ragam buku yang dia tulis. Kontribusinya di bidang pemikiran ekonomi Islam. Ia menghembuskan napas terakhir pada 26 September 1328 Masehi. Mengalami kondisi yang keras selama 5 bulan. Keseluruhan negara berduka, sekolah, toko, penginapan, dan pasar ditutup untuk menandai kematiannya. Sekian, terima kasih. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.